Ratusan warga desa Sungai Belidak, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat menggelar aksi demonstrasi damai di kantor desa Sungai Belidak Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2024. Aksi ini dipimpin oleh dua mantan kepala desa Sungai Belidak dengan membawa berbagai poster bertuliskan, nonaktifkan kepala desa dan perangkat desa yang diduga terlibat korupsi anggaran dana desa tahun anggaran 2022 dan 2023. Selain itu, mereka juga membawa keranda mayat sebagai simbol bahwa mereka tidak lagi percaya kepada kepala desa dan meminta kepala desa untuk mundur. Mereka menuntut penonaktifan sementara kepala desa dan kaur keuangan desa sambil menunggu proses penyelidikan dan penyidikan yang sedang berlangsung oleh Polres Kubu Raya. Aksi damai tersebut dikawal ketat oleh aparat kepolisian dan anggota TNI. Hadir dalam aksi ini, Kanit Reskrim Polres Kubu Raya, Kapolsek Sungai Kakap, Camat Sungai Kakap, serta Kabid Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya, Budi Mulyono. Effendi Haji Usman selaku Ketua Koordinator Aksi, menyatakan bahwa tuntutan ini telah disampaikan secara lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa, BPD, berdasarkan notulen rapat pada tanggal 30 Juli tahun 2024 di kantor Kecamatan Sungai Kakap. Dalam pernyataan sikapnya, warga desa Sungai Belidak menyatakan keberatan terhadap pengelolaan keuangan desa, yang mereka anggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 6 tentang pengelolaan keuangan desa. Mereka menekankan bahwa kepala desa dan kaur keuangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan keuangan desa. Warga juga meminta kejelasan terkait rincian pembelanjaan anggaran tahun 2022 dan 2023, diantaranya bantuan langsung tunai, BLT, bibit ayam, balai ikan, dan pengeringan ikan untuk tahun 2022, serta pupuk, bibit curug, racun rumput, alat fogging, dan lainnya untuk tahun 2023. Mereka mempertanyakan apakah proses pembelanjaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengharuskan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Effendi Muhammad, Ketua BPD Sungai Belidak, menyatakan bahwa koordinasi terkait dugaan penyelewengan anggaran oleh oknum kepala desa telah berlangsung cukup lama. Ia juga mengakui adanya keteledoran dari BPD dalam pengawasan anggaran ini. Pada tanggal 6 Agustus tahun 2024, kata Effendi Muhammad, Ketua BPD Sungai Belidak. Ia menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan SP2HP dari Polres Kubu Raya, yang menyatakan bahwa kasus tersebut sudah masuk ke tahap penyidikan dan telah ditangani oleh Inspektorat. Effendi mengungkapkan bahwa jumlah yang diduga terlibat dalam penyelewengan anggaran ini mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Ia berharap masyarakat dapat bersabar sambil menunggu hasil penyelidikan dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu, Kepala Desa Sungai Belidak, Julian Syah, memberikan tanggapan terkait permintaan warga untuk menonaktifkan dirinya. Ia mengatakan bahwa semua tuduhan ini sudah dalam proses pemeriksaan oleh Tim Tindak Pidana Korupsi Tipikor. Saat ini, kata Julian Syah, semuanya sudah berproses dan kami hanya menunggu hasilnya saja, ujarnya. Menanggapi dugaan pembelanjaan pupuk paten yang dilakukan melalui sistem multi-level marketing, Julian Syah menyatakan bahwa ia masih belum mengetahui secara pasti, namun semua hal tersebut sudah disampaikan kepada tim Tipikor. Ia menegaskan bahwa pihaknya selalu berkoordinasi dengan tim Tipikor dan akan mengikuti semua proses hukum yang berlaku. Jadi kami dari saya mewakili dari masyarakat. Temuan kami di masyarakat di Belidak itu seperti pupuk, bibit jeruk, lalu seperti itu tadi yang kita bahkan itu masalah SKT 7%, bibit ayam itu fiktif, dan ada untuk itu fiktif, baru sekarang dibeli bantuan PAUD fiktif. Lalu yang kita tidak bisa ini kan masalah pembangunan infrastruktur ini kita tahu. Dan ini sudah ada temuan baru lagi. Jadi yang saya ketahui, saya sudah kasih sekali dengan Kapolres, dengan Tipikor, kepolisian menindaklanjuti di hukum ini. Tetapi yang saya sayangkan dari Pemdes, tadi kita tahu kan,
berdasarkan bagaimana kita menindaklanjuti ada undang-undang. Tetapi ini sudah ada temuan dan masyarakat ini takut gejolak ke depannya bagaimana. Ini saja 2004 sudah ada penyimpangan, apalagi 2005 dan 2006 kalau kita biarkan. Maka keinginan kami sebagai saya wakil masyarakat kalau dapat dinonaktifkan. Dan kalau tidak, kami akan demo lagi lebih besar-besaran. Dan saya kalau terjadi apa-apa di luar tanggung jawab saya. Itu saja saya rasa. Pak, itu kerugian mungkin yang dilakukan dari sisi hukum. Jadi yang saya dapat informasi itu 180 juta. Hukum, tapi itu dibagi-bagi sama dia. Itu sebelum yang lain lagi, Pak. Lanjut. Berlangsung dari tahun berapa itu, Pak? Dari tahun 2002 sampai 2003. 2003. Jadi kerugian negara kurang lebih ratusan juta, 300 juta. Tapi yang kita rinci itu sekitar 300 jutaan, Mbak. Jadi ini terkait pengembangan paten, setahu saya itu multi level. Nah, paten belanja itu kan pakai akun nama pribadi. Ini yang pertanyaan sangat baik. Justru itu tahu saya, multi level itu kan tidak boleh dipasarkan ke pertanian melalui anggaran dari Poktan dan Gapoktan. Sudah ada turunkan bahwa pembelajaran pupuk paten itu menggunakan nama siapa? Ah. Nama pemerintah desa atau Jadi nama yang pribadi? dinamakan pemerintah desa, tetapi kita tidak dapat SPG-nya, maka SPG ini akan kita kejar. Itu tidak boleh, Pak. Jadi saya curiga ini atas nama desa. Kalau pupuk paten itu kan dia by name, By name, betul. karena ada profit di sana. Covid, betul. Karena inilah yang kami duga itu yang luar biasa penyimpangannya, Pak. Ada Covid. Ini tolong juga yang pengadaan pupuk paten ini tolong diaudit. Tolong bapak-bapak wartawan diambil siapa yang pengadaan itu. Ini sudah menyala. Justru saya rasa untuk penjualan tidak yang paling sangat fatal adalah kepala desanya. Atas nama siapa? Ya kalau pupuk paten belanja nama kepala desa pribadi kan dia uang pribadi lah. Pakai uang pribadi lah, jangan uang dana desa gitu. Nah, terus yang lain? Cukup. Terima kasih. Proses seperti ini berlangsung proses yang masih Agustus kemarin itu saya sudah menerima SP2HP dari kalau memang ini sudah sampai ke tahap dan sudah tahap sudah masuk ke inspektorat mengenai hal-hal lain jadi barangkali tidak ingin sampaikan Pak. Kalau ini sudah berproses, kita tunggu hasil dari awal kaji yang dari ini kan hasilnya lagi nanti. Terkait dengan tadi ada pertanyaan dari Pak Neng, anggaran yang ditilep oleh Oknum Kades dan itu sepengetahuan Bapak. Nah, berapa jumlahnya, Pak? Ya sesuai dengan saya yang bekerja di Polres Pak, ya kan, ya bukan saya ada komunikasi langsung memang dengan beliau. Jadi ya, memang Berapa? saya ada berapa kira-kira? Saya ingat Bapak, Sampai juga 100 lebih. Itu pengakuan dari ya komunikasi secara langsung sama Pak Kades yang ngaku. melihat data-data. Jadi Pak Kades Ketua BPD, Pak. Nah, awal itu apakah tidak dimusyawarah dengan BPD, Pak? Penganggaran itu, Pak? Hanya ceritanya Pak. Sudah teguran dan lain sebagainya kita udah kasih ke dari sini langsung mereka sudah tidak sudah Tapi BPD tidak menjalankan dimusyawarahkan BPD, Pak, ya? Sudah dimusyawarahkan melalui rapat-rapat dan sebagainya juga. Terus kenapa sampai jadi temuan, Pak? Nah itulah ceritanya. Ya. Apa namanya, keterkaitan hal ini sebenarnya semua sudah berproses. Saat ini sudah dalam hal sudah diperiksa oleh pihak Tipikor, ya kita menunggu hasilnya saja seperti itu. Dia lagi proses ya, semuanya ada proses. Izin Pak Kades, tadi kan di dalam tuntutan masyarakat itu kan ada pembelanjaan pupuk paten. Sedangkan pupuk paten itu kan dipasarkan melalui sistem multi-level marketing. Nah, pembelanjaan pupuk paten tersebut apakah menggunakan nama pemerintah desa atau nama person? Saya juga belum mengetahui karena pelaksananya ya. Hal-hal itu sebenarnya sudah kami sampaikan kepada pihak Tipikor seperti itu.
Kalimantan Barat. Tim Media Kalbar mengabarkan.